siapa lagi yang akan menjelaskan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Fitkes, saya Salma Mutiara. Selamat datang dan selamat sore di podcast Q&A bersama Fitkes Unjani. Tentunya di meja ini kita akan membahas seputar Fitkes Unjani dengan bintang tamu kita yang telah hadir bersama kita, yaitu Pak Irwan Presos. Selamat datang Bapak. Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Meskipun sekarang mulai hujan ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan sejahtera. Ya, amin. Beliau ini adalah sedang berada di jenjang karir di Unjani sebagai Kasubag Kemahasiswaan Alumni Kerjasama dan IT Admisi PMB di Fitkes Unjani. Betul nggak, Pak? Betul. Pak Irwan ini telah menjalankan pendidikan yaitu SMA N1 Cileunyi, kemudian Diploma 3 Manajemen, dan tidak hanya berhenti di sana, lanjut sarjana sosial di STIA ya Pak ya. Nah, tidak hanya kegiatan di Unjani saja ya Pak ya, ada juga kegiatan di luar. Pak Irwan ini sebagai Ketua Yayasan Pintar Sehati dan Ketua Yayasan Priangan, betul Pak? Iya. Kita kembali lagi, kita buka acara sore kita ini yaitu podcast Q&A. Bagaimana Pak? Apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para mahasiswanya Pak? Insya Allah dengan izin Allah dan juga dengan ketulusan yang bertanya, mudah-mudahan apa yang saya ketahui, apa yang saya bisa pahami di Fitkes ini, insya Allah saya akan berusaha menjelaskan. Iya, terima kasih banyak Bapak. Langsung aja mungkin saya ajukan pertanyaan yang pertama mungkin ya Pak ya. Boleh. Pertanyaan yang pertama ini dari mahasiswa bertanya, Pak, gimana sih caranya menggunakan asuransi yang diberikan oleh kampus? Silahkan Bapak untuk menjawab. Oke, baik. Sebelum dijawab, saya apresiasi dulu nih buat teman-teman BEM yang telah memberikan satu saluran Q&A ini. Jadi mahasiswa sepintas lah, terutama mahasiswa bisa konfirmasi dan sebagainya yang ada di Fitkes gitu ya. Meskipun tadi saya bukan alat pemuas, tapi mudah-mudahan apa yang tadi saya ketahui, saya pahami, bisa menjelaskan sedikit apa. Baik, yang pertama asuransi. Jadi kita Fitkes ini asuransi bekerjasama dengan Bumida. Jadi tidak hanya Fitkes sebetulnya, itu satu universitas Unjani itu asuransinya kerjasama dengan Bumida. Salah satunya adalah Fitkes sebagai yang melaksanakan tentunya program ini. Nah, bagaimana caranya sih menggunakan asuransi itu? Jadi sebetulnya sangat simpel. Kita diberikan fasilitas oleh Bumida. Jadi mereka punya agent atau kontak personnya yang menangani khusus Fitkes yang klaim ya. Jadi teman-teman mahasiswa kalau nanti bisa klaim, kan ini asuransinya asuransi kecelakaan ya. Nah, jangan diincar, tapi ini sebagai jaminan ya. Sebagai jaminan antisipasi kalau kejadian kampus memberikan atensi berupa asuransi. Nanti kalau misalnya kejadian dimanapun dan sebagainya, silakan adik-adik, kita tidak melihat rumah sakit apa, yang jelas ada bukti kwitansi yang nanti sebagai alat bayar ke rumah sakit dan sebagainya, masukkan ke bagian kemahasiswaan. Jadi tidak melalui prodi, langsung aja ke kemahasiswaan. Ada staf saya, Bu Devi, Pak Luma, nanti akan menerima.
itu, kemudian ada formulir yang harus diisi. Jadi stop mahasiswa sampai sana. Dari sana biar kami di kemahasiswaan yang menyelesaikan dengan rumit. Nanti tinggal klaimnya itu berapa yang menjadi plus, karena ada batasan ya, ada batasan. Karena ini pun kan preminya juga premi mahasiswa, ada batasan. Sehingga jaminan nominal pun ada batasan. Ada rawat inap juga, cuma terbatas ya, bantuannya 125.000 per hari. Sekali lagi mau dimanapun yang jelas ada kwitansinya, silakan masukin kita. Dia pengobatan kecelakaan meskipun terbatas, misalnya hanya dibantu 725.000 kan, nah, bukan nominalnya, tapi ini bentuk atensi kami terhadap mahasiswa. Pitkes ya, syukur-syukur semua selamat, sampai ada jaminan untuk apa namanya, hingga akibat kecelakaan, ya santunan pemakaman ada itu, dan prosesnya simple, tinggal intinya komunikasikan dengan kami, insya Allah kami selesai. Dan tentunya sekali lagi bukan masalah nominalnya, ini adalah bentuk atensi kampus kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa bebas. Demikian terkait dengan tadi ya, asuransinya. Insya Allah. Untuk pertanyaan nomor 1 luar biasa terjawab ya Pak. Iya, insya Allah. Ada lagi yang bertanya nih Pak. Iya. Dari mahasiswa juga tentunya, mahasiswa Pitkes bertanya mengenai info beasiswa. Beasiswa. Iya. Baik, mengenai beasiswa, jadi yang saya ketahui ini Pitkes ini adalah salah satu mahasiswa yang memberikan apresiasi terhadap mahasiswa yang memiliki prestasi di bidang akademik. Jadi mereka mahasiswa Pitkes yang memiliki nilai IP-nya tertinggi itu dalam satu angkatannya per program studi per semester. Jadi nanti akan diberikan apresiasi berupa penghargaan beasiswa, meskipun itu bukan beasiswa full satu semester ya, tapi bentuk bantuan ya. Untuk bantuan itu mudah-mudahan menjadi atensi buat atensi dan motivasi buat mahasiswa yang berada di Pitkes. Dan tidak hanya itu, nanti kami bidang kemahasiswaan akan mengusulkan di samping biaya, mudah-mudahan semester depan ini terrealisasi, kami akan mengusulkan adanya sertifikat. Jadi itu secara sertifikat itu mudah-mudahan nanti suatu saat dia bekerja ya dan sebagainya, itu merupakan historis. Wah, ini pernah prestasi nih gitu kan, punya peringkat 1 nih, peringkat 2 nih gitu kan di Pitkes dan di prodinya gitu kan. Nah, itu untuk prestasi akademik. Nah, kami juga sebetulnya untuk prestasi non akademik, kalau mahasiswa Pitkes ada yang punya prestasi, kami berikan juga bantuan, asal tadi ada yang bentuk laporan ke kami. Kadang mereka di luar ada yang punya misalnya prestasi bulu tangkis, kita kan kalau eventnya misalnya ini prodi yang mengirimkan dan sebagainya ya, tiba-tiba juara ya. Nah, kadang kami tidak mengetahui. Jadi hal-hal seperti itu laporkan ke kita juga akan memberikan penghargaan berupa bantuan, meskipun yang nominalnya bukan beasiswa full satu semester, tapi itu dijadikan untuk motivasi. Contoh yang kemarin dapat Jomapres yang berikut ya, Jomapres PKM kita program kreativitas mahasiswa kita berikan yang non akademik ya. Jadi ayo kejar prestasi. Dan ini udah tantang nih oleh Pak Rektor, Pak Dekan gitu ya. Siapapun yang punya prestasi baik itu internasional maupun nasional, untuk menuju ke sana kita support. Gitu ya. Misalnya ada kos, ada lain sebagainya, kita support. Apalagi yang sudah dapat prestasi, kita akan bantuan akan berikan
internal, dan yang ketiganya karena kita berada di Yayasan Karika Paksi, yang kita ada potongan biaya kuliah untuk yang keluarga besar TNI Angkatan Darat. Jadi kalau ada yang punya KU1, kita bisa menyuntikkan KU1, ya, insya Allah per semester ada potongan biaya kuliah. Dan itu harus diupdate karena kebijakan yang terbaru itu ternyata tidak semua mendapatkan potongan. Jadi untuk sampai jabatan tertentu di Angkatan Darat, masalah pamen ya, itu sudah tidak lagi mendapatkan, tapi yang di bawahnya masih bisa. Nah, kemudian kalau yang dari luar, nah, kita universitas bekerja sama dengan Jarum Plus Foundation, Yayasan Jarum. Jadi Yayasan Jarum ini tiap tahun memberikan beasiswa ke mahasiswa menjadi, ya salah satunya Binkes. Jadi setiap tahun kita share tuh ke ketua prodi ya, gitu, supaya mereka tadi ikut. Dan salah satu syaratnya itu IPK ya. Terus kemudian aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Nah, siapa ya teman-teman BEM itu sebetulnya punya peluang tuh karena aktif di kegiatan organisasi kemahasiswaan. Kalau punya peluang berarti bisa dong ya? Bisa, tapi yang menyeleksi bukan kita ya. Yang seleksi itu adalah Yayasan Jarum Foundation misalnya. Jadi kita memfasilitasi linknya, kalau misalnya sampah, butuh keterangan apa dan sebagainya, kita fasilitasi. Kemudian diperlukan surat keterangan apa, itu kan pakai persyaratan kita siapkan. Dan sekali lagi Yayasan Jarum Foundation itu tidak semua perguruan tinggi diberikan kesempatan itu. Mereka yang sudah bekerja sama dengan Yayasan Jarum Foundation. Jadi yang belum tentu saja tidak, universitas yang belum bekerja sama tidak memiliki kesempatan. Dan yang terakhir, saya juga bawa ini. Jadi ini ada beasiswa dari Provinsi Jawa Barat. Ya. Di Jawa Barat mengeluarkan JFLS, Jawa Future Leader Scholarship, beasiswa khusus untuk putra-putri daerah Jawa Barat. Itu pun tidak semua perguruan tinggi yang mendapatkan. Jadi yang bekerja sama dengan Pemprov Jawa Barat dia akan memberikan. Kemarin juga saya ke program studi, persyaratannya sama persis seperti Jarumnya, aktif ke organisasi ya, IPK-nya dan tentunya domisili Jawa Barat dan lain-lain saya share. Dan alhamdulillah tahun 2023 ini, meskipun ini baru luncur nih ke Binkes, tapi udah ada yang nyangkut nih 3 orang nih dari TLM, D3 ya, lalu di Bantul, kemudian Gila, kemudian dari IKP, ada salah. Nah, mudah-mudahan nanti terus ketuk tular ke prodi yang lain yang belum mendapatkan. Jadi pengalaman yang dapat ini juga nanti kita share untuk prodi yang lain juga. Kesempatan sudah ada, tinggal kita tangkap. Yang menyangkutnya dari IKP sama IKP TLM ya, IKP sama TLM. TLM-nya ada 3 kalau nggak salah. 3, 1, 2, 1. Ini yang muncul sih D3 atau D4. Yang jelas TLM dengan IKP. tahun 2023. Karena ini baru saya tahu tahun ini juga itu Future Leader Scholarship di Jawa Barat. Ya mudah-mudahan nanti kesempatan sudah ada. Nah, mudah-mudahan kita sharing dengan yang nanti yang sudah mendapatkan ini gimana kisi-kisinya supaya dapat. Nah, mudah-mudahan nanti bisa menular ke prodi-prodi yang lain. Yang jelas kesempatannya sudah ada. Tinggal menangkap. Itu mungkin untuk beasiswa. Kita berusaha. Baik Pak, mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya. Oke, baik.
emang sekarang ada 2 angsuran yang berjalan. Jadi, tapi saya yakinkan tidak ada yang 2 kali angsuran ya. Jadi angsurannya yang pertama 3 kali angsuran itu untuk mahasiswa yang 2023 masuk sekarang ini. Kemudian mahasiswa selanjutnya itu yang 5 kali angsuran. Jadi saya yakinkan 3 angsuran untuk 2023 dan 5 angsuran untuk yang mahasiswa sebelumnya, mahasiswa. Jadi ini kebijakan universitas. Jadi kebijakan ini membantu dengan adanya slot cicilannya banyak. Tentunya ini mudah-mudahan bisa mengurai bagaimana kewajiban uang semester ini bisa lebih ringan. Nah, kalau 5 bulan itu kan ini bisa satu semester hampir 1 bulan sekali lah. Jadi ini ibaratnya lebih mengurai sebetulnya, lebih meringankan, karena itu tujuannya sebetulnya. Kenapa kita mengeluarkan kebijakan angsuran? Karena sesungguhnya kita membantu bagaimana menguraikan kewajiban sehingga tidak terlalu berakumulasi besar. Asal disiplin mungkin orang tuanya, mahasiswanya, saya yakin tadi dengan 5 kali apalagi ya, kecuali yang 3 kali untuk mahasiswa yang tahun 2022. Sama kan 5 kali ya? Iya. Berarti benar kan saya nggak keliru. Waktu semester sebelumnya tuh 3 kali. 3 kali ya, karena itu tadi karena ada kebijakan dari universitas bahwa tadi dengan banyaknya angsuran mudah-mudahan terurai, lebih meringankan seperti itu. Berarti yang membedakannya bukan dari setiap prodinya ya Pak ya? Bukan. Di angkatan Tahun ada yang 2023 dan angkatan sebelumnya konfirmasi. Itu bukan kebijakannya bukan dari fakultas, sekali lagi kita mengikuti kebijakan universitas. Tapi prinsipnya itu untuk memudahkan mahasiswa, meringankan, bukan memudahkan, meringankan. Gitu. Semoga terjawab untuk pertanyaan yang ketiga. Mungkin dilanjut aja ya Pak ya. Dari mahasiswa Fakultas, halo Pak, mau iya lagi nyanyi ya. Dari mahasiswa Fakultas juga bertanya, halo Pak, mau ngasih saran? Oh, tentunya ini saran Pak. Saran ya, oke. Mau ngasih saran buat toilet disediain tisu dan sabun sama tempat sampah juga diperbanyak Pak. Ya, sarannya baik ya. Nanti saran ini saya sampaikan ke bagian terkait di bagian umum. Yang jelas terkait sarana prasarana ini, mungkin pada kesempatan ini saya mengajak yang paling penting adalah bagaimana yang ada kita pelihara bersama. Ya, nanti kalau misalnya tadi ada tisu, sabun dan sebagainya, ya insya Allah nanti saya sampaikan dan mudah-mudahan nanti menjadi hal yang bisa disediakan. Ya, kemarin juga dari BEM maksudnya parkir ya. Oh iya. Kita kan nggak lantas menambah lahan parkir ya, tapi bagaimana lahan parkir yang ada ini kita kelola bersama dengan baik, gitu kan? Kita pasang batas-batasnya. Mahasiswa oleh BEM didorong supaya tertib, motornya rapi, gitu. Nah nanti kalau dilihat seperti itu kalau tak tahu udah kredit ya mau tidak mau kan optionnya ini harus tambah dan sebagainya. Ini juga sama prinsipnya untuk sarana prasarana. Mari kita pelihara yang ada dulu lah, manfaatkan betul, pelihara betul gitu ya. Saya udah kemarin saya berkantor TU, saya bilang, itu toilet mahal
gitu. Ya maksudnya mungkin bukan persoalan itu yang dia kita memelihara dan apa namanya bangga yang sudah kita beri bisa. Karena lama-lama kita sesuaikan. Terima kasih sarannya, ini luar biasa nih. Apalagi nyaranin tong sampah ya, emang supaya apa sampah itu nggak apa namanya nggak berkeliaran dia betul. Terkhusus juga untuk fakultas kesehatan ya Pak. Iya betul. Iya jadi nanti kalaupun nanti sudah disiapkan dan sebagainya kan tinggal kita motivasi gitu, ya budaya. Karena kebiasaan itu sangat menentukan. Tempat sampahnya udah di mana-mana, tapi habitnya itu jorok, habitnya itu buang sampahnya tidak pada tempatnya, itu tidak akan menjadi solusi. Yang jelas yang kita ini kan adalah habitnya, bagaimana kebiasaan baik kita ini tertanam, kebiasaan tertanam, ya tanam, semangat memeliharanya juga tertanam, baru nanti tercipta hal lain kita sambil berjalan aja lah. Dari misi. Betul, betul itu sangat menentukan. Terima kasih Pak. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir nih Pak. Oh, terakhir. Ya, mengapa perihal pembatasan aktivitas mahasiswa ini Pak? Ya, mengapa adanya pembatasan aktivitas mahasiswa dan bukankah sama aja dengan membatasi pemikiran? Betul. Jadi begini, apa namanya? Saya akan menyampaikan hal ini mulai dari student body Pitkes. Jadi student body Pitkes itu 70% itu perempuan, 30% laki-laki. Gitu. Nah ini apa namanya membuka peluang perempuan itu di saat jam rawan dan sebagainya menjadi objek. Jadi sebetulnya pembatasan itu salah satunya untuk mengurangi resiko ketika beraktivitas. Karena terus terang Cimahi ini kota militer, kota yang apa namanya tertib juga gitu kan. Tapi kriminal ini masih ada gitu. Terakhir saya terima disposisi dari rektorat ya, dari rektorat itu ada residivis yang masuk ke kampus itu dia bawa senjata, bawa golok, gitu. Apa namanya dari rektorat itu sampai ini, padahal kita ini yayasan angkatan darat gitu kan, menjadi tahu tapi itu kok berani gitu, masih berani gitu. Ini celah di pengamanan juga dan sebagainya gitu. Sehingga ini harus menjadi kewaspadaan untuk kita semua, kewaspadaan untuk kita semua. Sehingga tadi apa namanya ada aturan terkait dengan perbatasan jam malam dan sebagainya. Sebetulnya bukan untuk apa ini ingin mematikan kriminalitas, tidak sih, itu karena apa namanya posisi kita ini di lingkungan kita ini dianggap masih rawan. Berapa kali kalau saya cerita aja dulu waktu saya kemahasiswaan kita pernah ada histori mahasiswa kita yang mengaji menjadi santrinya Adi pulang naik angkot pada itu jam 9 malam betul gitu kan. Iya betul, naik angkot akhirnya kan kena kriminal sampai dibuang ke Citarum gitu kan. Terus kemudian ada teman mahasiswa kita yang memang apa namanya dulu sempat les dengan apa namanya teman dekatnya, akhirnya jadi korban juga. Saya nggak sebutkan nama dan sebagainya, tapi ini untuk menjadi atensi kita bahwa dalam perjalanan
berjalan waktu ternyata bukan saya apa ya, oh ini perempuan gitu, lemah enggak sih, tapi kita selalu perempuan ini dalam situasi rawan ini menjadi korban, selalu menjadi korban, sehingga muncullah nanti kalau memang serasa kurang pas dan sebagainya, mungkin ini juga kan bisa bukan pakem yang harus gitu kan, ininya pakem ini kan tentunya bisa dibicarakan dan sebagainya, baiknya bagaimana, kalau saran dari dari teman-teman mahasiswa bagaimana, mungkin kan ini bisa disampaikan ke pimpinan, barangkali ada solusi yang lebih baik dan sebagainya. Karena sekali lagi pakemnya itu kan bukan pakem bahwa ini harus dilaksanakan dan sebagainya. Dan namanya pakem itu kan perlu dievaluasi, perlu dilihat ya. Tapi yang jelas bahwa sebetulnya kreativitas itu tidak terbataskan oleh uang ya. Dia paling pendiri negara kita itu dulu bagaimana dia punya kreativitas, tidak pemikiran pada saat beliau itu di Sulawesi, pada saat beliau itu dibuang ke pulau-pulau kecil gitu ya. Itu menandakan bahwa sebetulnya kreativitas itu tidak terbataskan uang, jadi terus bisa bisa berkembang dan sebagainya. Tapi sekali lagi kalau toh pakem ini misalnya perlu dievaluasi dan sebagainya, ini bisa dikomunikasikan supaya hal ini tentunya juga menjadi berdampak baik ke mahasiswa, berdampak baik terutama bawa yang sering kumpul mengeluarkan ide, merumuskan sesuatu dan sebagainya. Saya kira sekali lagi kalau toh ini perlu dievaluasi, ya, saya kira ini bisa dikomunikasikan lebih lagi. Karena ya, kalau saya sebagai pelaksana ya melaksanakan bagaimana pakem ini berjalan, bagaimana tadi arahnya kemana untuk tidak resiko kerawanan itu terjadi bisa diminimalisir dan lain sebagainya. Begitu barangkali. Berarti poin dari pertanyaan yang nomor 5 ini Pak, untuk mencegah risiko-risiko tadi. Betul, iya. Karena kita mahasiswa kita kan pada sebagian besar ya, seperti itu. Juga kita juga pada posisi kampus baru, gedung baru, ya, ada fasilitas baru yang kuliah kabar PO itu sering mengingatkan ke saya, Pak Irwan, kadang kita call centernya di atas jam 7 itu udah jalan dan sebagainya, kemudian kemudian bagaimana kita juga dulu sama dulu di kampus Tikas udah mahasiswa ya maksudnya? Udah masuk. Ya dulu kan kita 1 tahun ya. Bagaimana kalau dulu kita ini dulu di sana itu ada security yang menjaga, kita kan sekarang cuma menjaga alamnya menjaga kampus ini dan sebagainya. Pengurangan itu pun kita sesuaikan. Artinya tadi tapi poin pentingnya itu tadi. Tapi sekali lagi yang namanya pakem itu aturan itu tadi kita lihat bagaimana jalan, tentunya ada waktunya kita mengevaluasi begitu ya sampai untuk pemikiran dan kreativitas mahasiswa itu mungkin bisa didiskusikan bagaimana baiknya. Jadi ya yang namanya aturan itu kan pada masanya perlu dievaluasi itu untuk memberikan masukan bagaimana bagaimana bisa memberikan manfaat yang lebih baik
iya betul ya. Aduh saya lupa. Mohon maaf Safa. Ya, jadi kemarin kebidanan S1 dan profesi bidan telah mencapai akreditasi peringkat akreditasi tertinggi. Akreditasinya unggul di 2 prodi. Alhamdulillah selamat buat prodi, dosen, mahasiswanya yang sudah berbuat keras. Tentunya itulah hasil kinerja bersama. Tidak hanya kebidanan tahun ini, sebelumnya TLM D3 ya, keperawatan D3, terus TLM D3 ya, susul kebidanan S1 profesi bidan. Jadi alhamdulillah 8 dari 11 prodi yang ada di Pinkes itu nilainya sudah unggul, berada di nilai teratas semua. Ini apresiasi. Jadi wah ini kinerja luar biasa. Mahasiswanya unggul 8 dari 11. Berarti kan itu kalau hitungan persentase itu udah 80% lebih. Udah 80% lebih gitu. Jadi ini kinerja yang luar biasa. Bagaimana kita semua bisa bisa mempertahankan ini, dan sekaligus bagaimana akreditasi ini menjadi modal buat kita semua. Dari universitas sudah semuanya itu 13 sampai 14 kan yang dominannya dari Pinkes. Saya maaf melupakan itu, harusnya dari awal saya sampaikan itu. Dan BEM juga mengucapkan selamat Bapak, khususnya untuk kebidanan dan profesi yang baru mencapai kemarin. Betul. Dan untuk Karena itu ya, karena itu sampai luar biasa itu perjuangan semuanya ya. Mahasiswa ya, wah dosen dan mahasiswa. Dosen dan mahasiswa ya, kaprodinya luar biasa. Saya merasakan betul itu perjuangan menuju ke sana. Baik Pak, terima kasih. Mungkin ini 5 pertanyaan dari mahasiswa sudah terjawab semuanya ya Pak ya. Terima kasih banyak. Mungkin ini terakhir nih Pak, kesan pesan ke Bapak untuk mahasiswa khususnya untuk organisasi BEM ini. Baik, jadi sebelum tentunya saya punya kesan besar, saya ingin menyampaikan bahwa saya lagi tentunya saya bukan alat pemuas. Jadi saya yakin dengan apa yang saya utarakan ini ada sekitar pihak atau mahasiswa yang belum terpuaskan, dan itu wajar. Artinya kalau belum terpuaskan nanti komunikasi lagi dengan saya. Jadi ada komunikasi yang berkelanjutan. Tapi harapannya tadi apa yang saya pahami dan saya ketahui juga menjadi pemahaman awal mahasiswa khususnya di Kesendani, dan mungkin pesan dan kesan untuk ormawa yang ada di Pinkes. Jadi ormawa Pinkes semangat terus. Ini adalah pembelajaran soft skill mahasiswa di ormawa. Jadi soft skill ini nanti teman-teman ormawa ini dapat dirasakan pada saat nanti berada di dunia luar yang nyata di sana. Bagaimana soft skill ini membantu karirnya, bagaimana soft skill ini nanti membantu atau berproses dalam perjuangan hidupnya. Ya, jadi teman-teman mahasiswa Pinkes yang lain yang belum bergabung di ormawa Pinkes, ayo bergabung. Karena sekarang ya masanya sekarang ya, lagi akhir periode rekrutmen. Siapa lagi yang mau membesarkan ormawa di Pinkes kalau bukan mahasiswanya Pinkes sendiri? Mahasiswa Pinkes tidak bisa nitip membesarkan ormawa di Pinkes ke fakultas lain. Ya, jadi ditunggu nih ya sampai ya. Ditunggu nih mahasiswa yang lain ya. Betul, amin. Alhamdulillah
bulan Desember itu ada SGH yang udah biasa internasional seminar itu nanti mahasiswa yang punya ruang potensi untuk bergabung di sana, mari kita gabung dan kita sukseskan. Ini SGH ini adalah program tahunan PICAS internasional. Mudah-mudahan ini juga mengenalkan PICAS untuk betul-betul go internasional. Terima kasih Pak atas jawabannya dan harapan-harapan kedepannya semoga tercapai ya Pak. Amin. Terima kasih juga Bapak Irwan telah menyempatkan waktu untuk bertemu dengan saya ya Pak. Karena semakin padat ya Pak. Betul, ini untuk mahasiswa dan sebagainya ya luar biasa. Tapi alhamdulillah dari teman-teman awal masih komitmen dengan organisasinya ya, masih bisa meluangkan waktu dan sebagainya. Nanti dapat dirasakan setelah kerja, setelah di dunia nyata akan ada beda lah. Baik itu mahasiswa yang dulunya ambil di awal, mahasiswa yang untuk pembelian akan beda.